Hai guys, aku Ratna. Aku biasanya ada di TikTok, sekarang aku pindah ke YouTube. Jadi sebenarnya apa yang mau aku omongin di TikTok itu sama dengan di YouTube, yaitu bagaimana caranya untuk kita level up. Dan kita caranya level up, tapi bukan hanya untuk level up di sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, tapi juga dengan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Jadi teman-teman, hari ini aku ingin membahas sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan, yaitu otak kita. Dan aku pernah membaca serta aku pernah mendengar dari suatu podcast bahwa otak kita itu seperti hutan rimba ya. Jadi banyak hal yang ada di otak kita. Dan memang otak kita ini penuh dengan neuron-neuron atau sel-sel saraf yang ada yang tersambung, ada yang tidak tersambung. Dan kita bisa menyambung-nyambungkan sel-sel saraf itu. Nah, seperti di hutan, di otak kita itu juga ada jalan setapaknya. Kenapa di hutan ada jalan setapak? Karena jalanan tersebut biasa dilalui, mungkin dilalui oleh manusia yang sering masuk ke hutan itu untuk mencari makanan, untuk mencari sumber daya, atau bisa juga oleh hewan yang juga mencari makanan ataupun berkehidupan di hutan tersebut. Makanya misalnya ada jalur setapak manusia, ada jalur setapak hewan. Tapi intinya di otak kita itu juga ada jalurnya. Dan jalurnya kita sendiri yang buat. Nah, ketika otak kita ini mengalami sesuatu hal, masalah, stres, ataupun apapun yang terjadi di dunia ini, maka respon dari otak kita itu akan cenderung untuk berespon kepada sesuatu yang udah biasa direspon oleh otak. Dia biasa untuk merespon dengan cara pergi ke jalur yang sudah ada di otak tersebut. Misalnya ketika kita banyak masalah, kemudian berjalur atau misalnya respon biasa yang kita lakukan dengan otak kita adalah kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan Tuhan, atau bahkan ketika ada masalah kita mabok-mabokan, atau bahkan kita tidur, atau bahkan kita scroll sosial media, maka yang akan terjadi, ya udah, ketika ada masalah kita akan pergi ke jalur nyaman tersebut, ke jalur yang sudah ada di otak kita, yaitu scrolling sosial media, nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan, atau bahkan mabok gitu kan. Nah, tapi ketika kita terbiasa untuk membangun jalurnya di otak kita itu adalah jalur bahwa ketika ada masalah kita bersabar, ketika ada masalah atau cobaan kita bersabar dan bersyukur, kemudian sholat atau melakukan hal-hal yang baik lainnya, maka jalur-jalur itulah yang akan kita lalui. Dan ini seperti halnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu, beliau itu memiliki rasa syukur yang sangat luar biasa. Meskipun dia sangat kaya raya sebelumnya, kemudian memiliki banyak istri, banyak anak, sangat kaya, tapi dia tetap memiliki rasa syukur dan tidak sombong. Maka dari itu ketika diberikan ujian dalam suatu waktu, suatu malam, suatu hari yang sangat cepat, semua hartanya hilang, habis terbakar, kemudian keluarganya meninggal, seluruh anak-anaknya meninggal, istri-istrinya meninggalkan dia juga, dan dia terkena penyakit yang penyakitnya itu dari orang-orang sebelum dia sampai orang-orang setelah dia itu belum pernah ada yang mengalami. Artinya sampai saat ini kita hidup pun belum pernah ada yang mengalami penyakit yang sama seperti Nabi Ayub. Bayangkan betapa sakit dan menjijikannya. Dalam suatu riwayat dibilang bahwa itu tuh saking sangat menjijikannya tuh banyak hewan-hewan keluar gitu kan dari tubuh Nabi Ayub itu, bahkan sampai dia tuh tidak bisa bergerak lagi, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah dan tetap berzikir, tetap menerima semuanya dengan lapang dada. Bahkan ketika istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, ini kalau nggak salah istrinya sih, tapi insya Allah ya, istrinya bertanya kepada Nabi Ayub, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak meminta kepada Allah gitu untuk meringankan semua cobaan ini, untuk meminta kepada Allah agar tidak diberikan cobaan ini? Kau kan dekat dengan Allah, kenapa tidak minta? Kemudian jawaban Nabi Ayub itu luar biasa. Dia bilang gini, sudah berapa lama kita mendapatkan kemewahan dan kenikmatan itu? Sudah puluhan tahun. Tapi apa yang dilakukan? Kita sekarang, yang kita rasakan saat ini, itu cobaan itu belum selama apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan menurut Nabi Ayub, itu tuh gak setara gitu dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Karena apa? Karena di jalur kepalanya, di otaknya itu ada jalur bersyukur. Dan itu adalah jalur yang sulit untuk diciptakan kalau tidak
dipaksakan, kalau tidak diusahakan. Makanya saking sulitnya itu Allah sampai memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Allah gini, kalau kamu bersyukur maka aku akan menambahkan nikmatmu. Dan kalau kamu tidak bersyukur atau kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih gitu kan. Maka akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Artinya Allah tuh benar-benar maksa kita bersyukur, kamu harus bersyukur. Karena apa? Karena ketika kita bersyukur, disitulah kenikmatan hidup yang luar biasa, yang itu sudah ada dipotretkan atau dicontohkan oleh Nabi Ayub gitu kan. Dan pada akhirnya yang membuat Nabi Ayub kembali sehat itu adalah ketika pada akhirnya Nabi Ayub gak bisa sholat lagi, gak bisa ibadah lagi. Dan dia sedih di situ karena tubuhnya yang sakit ini membuat dia tidak bisa ibadah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku sudah tidak bisa ibadah, aku pengen beribadah, maka sembuhkanlah aku agar aku bisa beribadah kembali. Dan sejak saat itu tubuhnya diberi kesembuhan, kemudian semua hartanya, istrinya, anak-anaknya itu dikembalikan dengan jauh lebih baik. Jadi maksudnya dia punya, bukannya dihidupkan kembali, tapi dia punya anak lagi, harta-hartanya jauh lebih banyak daripada sebelumnya dan sebagainya. Dan itu adalah menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus bersyukur dalam keadaan apapun kalau kita mau merasakan bahagia, dan kita pasti akan diberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat kayak gitu. Jadi di otak kita ini itu menjadi pilihan kita di hutan rimba ini. Kita mau menciptakan jalur yang negatif atau jalur yang positif. Karena itu semua akan mempengaruhi hidup kita. Bayangkan ada banyak orang di dunia ini yang bahkan kayak kesulitannya nggak nyampe Nabi Ayub. Bahkan kesulitannya tuh kayak sekedar bangun untuk kerja, bangun untuk sekolah, tapi malas. Terus kayak kepikiran hal-hal yang di luar dugaan. Atau misalnya baru mendapatkan cobaan yang mungkin kecil gitu. Atau mungkin kita nggak bisa bilang ya kalau cobaan itu kecil atau tidak, karena itu kan sesuai persepsi orang-orang, dan persepsi itu berbeda-beda gitu kan, sesuai dengan kapasitas dirinya. Tapi bisa jadi ketika kita memiliki suatu masalah, anggaplah kita memiliki masalahnya sebesar ini, mungkin sebesar ini, tapi coba kamu pegang ini terus-menerus di atas kepala seperti ini. Ini adalah masalah kecil, tapi kamu simpan di kepala kamu seharian. Jadi coba kamu seharian pegang masalah ini di atas kepala kamu, maka yang akan terjadi, masalah kecil ini bisa menjadi berat. Ini aku pegang aja, kayak belum 1 menit, tapi aku sudah merasakan ada yang ketidaknyamanan di sebelah, ada ketidaknyamanan di sebelah sini, ya kan? Apalagi kalau masalah yang besar. Masalah besar itu akan menjadi sangat rumit bagi orang-orang yang sering memikirkan masalah kecil menjadi masalah besar. Kayak gitu. Jadi kita juga bisa create itu di kepala kita, yaitu apa? Yasir wala tu'asir. Dipermudah, jangan dipersulit. Jadi kalau ada masalah, dipermudah, jangan dipersulit. Sehingga banyak orang yang diterpa dengan masalah yang besar, tapi itu dipermudah dalam penerimaan, dalam pemikirannya. Ada juga orang yang masalahnya kecil, tapi itu menjadi sangat besar di kepalanya. Ada orang yang masalahnya besar, sama-sama besar, tapi yang satu itu sampai stres. Dan yang satu lagi, dia itu menghamparkan sejadahnya, sholat, selesai masalahnya. Bukan dia yang selesaiin, tapi Allah yang selesaikan. Gitu. Jadi ini dari otak. Dan kita ingat ada firman Allah. Firman Allah itu ada di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi bunyinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri.
Artinya kalau kamu ingin mengubah pattern yang ada di otak kamu, itu kamu harus mengubahnya sendiri. Misalnya, kamu pengen mengubah pattern kamu yang kalau ada masalah tuh jadi stres, nyalain orang lain, menjadi kalau ada masalah jadi bersyukur. You can do it. Do it. Allah itu ngasih pattern itu ke kamu. Jadi artinya Allah itu memberikan kebebasan. Dari ayat ini tuh memberikan kebebasan. Allah tuh nggak kayak, nggak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Kamu ini bakalan berbuat buruk. Kamu ini akan jadi orang tidak bersyukur. Kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Enggak. Allah itu ngasih kebebasan, silahkan. Kamu bisa ubah pattern ini sesuka kamu. Dan ketika kamu punya keinginan, oke, aku tidak akan menjadi orang yang lemah lagi. Aku akan menjadi orang yang kuat dan bersyukur dan bahagia dunia dan akhirat. Shift the pattern. Itu akan sulit selesai. Sulit sangat gitu kan. Tapi kita tahu, begitu kita membuat jalur ini, maka jalur yang lama ini itu lama-kelamaan hilang dan jalur baru akan tercipta. Itulah yang terjadi di hutan. Ketika kita membuat jalur baru, jalur lama-kelamaan akan hilang, ditumbuhi ilalang lagi, kemudian ditumbuhi tumbuh-tumbuhan lain sehingga itu mengaburkan jalannya. Tapi jalur baru itu akan mulai terbentuk. Dan Allah memberikan kita banyak amunisi seperti pahala kalau kita lakukan, dosa kalau tidak kita lakukan, dan sebagainya. Itu agar kita membuat jalur yang baru ini. Bukan hanya membuat jalur yang baru, tapi kita bikin semen di jalur ini. Kita buat jalur ini sangat indah. Sehingga ketika ada masalah, kita udah punya jalurnya. Oke, ada masalah, sabar dulu. Sholat dulu, bersyukur dulu. Jalur-jalur yang negatif udah ketutup. Karena kita paksakan untuk bikin semen di jalur yang baru. Untuk bikin jalur ini seindah mungkin. Karena itulah otak itu ya. Otak itu, dia akan merespon dengan cara dia akan pergi ke jalur nyaman. Kalau kita misalnya mendapatkan masalah berat, punya pikiran yang berat, tapi kita belum punya jalur nyaman ini yang tadinya berat, kemudian udah kita semen sehingga bisa jadi nyaman, ya kita akan jatuh ke jalur nyaman orang-orang secara umum. Apa itu jalur nyaman orang-orang secara umum? Nyalahin orang lain, buka TikTok, scrolling sosial media, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Mulai sekarang paksa shift untuk ke jalur ini. Dan jadilah bermanfaat. Karena orang-orang yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang terbaik. Karena bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Bisa berbagai cara. Tidak perlu mengikuti cara orang lain. Kayak, oh Ratna bikin video, berarti aku harus bikin video. Nggak perlu. Oh dia sekolah tinggi, berarti aku sekolah tinggi. Nggak perlu. Oh dia menjadi peneliti, berarti aku harus jadi peneliti. Nggak perlu. Oh dia jadi guru, mari kita jadi guru. Nggak perlu. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Dan itu terserah. Allah tidak pernah memberikan jalur mana yang harus kamu lalui untuk bisa bermanfaat. Allah minta kita untuk mengeksplorasi. Dan ketika kita sudah tahu mau kemana, Allah janji Allah akan mensupport kita. Selama itu baik. Gitu. Dan ketika kita sudah ada di zona ini, ketika kita sudah membuat zona tidak nyaman ini menjadi zona yang sangat nyaman, yang jalurnya sudah sangat terbentuk di otak kita, maka kita bisa memiliki keimanan, rasa bersyukur, dan hal yang luar biasa mendekati mungkin seperti Nabi Ayub. Tapi tidak mungkin sih, karena Nabi Ayub itu luar biasa ya. Ya mendekatilah dikit-dikit gitu kan. Mendekatinya jauh banget. Penting kan jalan selangkah aja udah mendekat. Itu definisi mendekati gitu loh.
Nggak perlu kita tuh mendekati segini gitu, tapi selangkah dua langkah itu juga mendekati. Gak usah memaksakan diri kita untuk punya goals yang gak bisa kecapai. Justru ketika kita itu punya bikin goals yang terlalu tinggi, yang akhirnya kita gak bisa capai, itu membuat pikiran kita tuh punya pattern. Mari kita bicara lagi tentang pattern sekarang, tentang jalur. Itu membuat pikiran kita punya jalur bahwa oh ternyata kita itu orangnya suka gagal ya, kita bikin goals aja ini gak pernah berhasil. Akhirnya di otak kita itu terbentuk jalur yang mengatakan bahwa kita itu adalah sumber kegagalan, atau kita itu selalu gagal dan gak pernah berhasil. Akhirnya goals kita gak ada yang tercapai. Jadi kalau bikin goals itu, bikin goals yang attainable, achievable, dan juga sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Karena Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah itu tidak akan membebani suatu makhluk kecuali dengan kemampuannya gitu kan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan meminta pertanggungjawaban dari suatu makhluk kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak sesuai dengan kemampuannya, nggak usah. Jadi kita juga nggak usah bikin goals yang terlalu tinggi, tapi bikinlah goals yang terlalu tinggi. Ini boleh goals tinggi, tapi dipecah jadi kecil-kecil sehingga kita itu bisa achieve itu dikit-dikit. Misalnya goalsnya kayak oke, aku akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Aku akan menjadi seorang dokter. Aku akan menjadi seorang pengusaha misalnya. Atau aku akan menjadi seorang yang luar biasa. Kita breakdown goals itu kecil-kecil. Sampai kecilnya, saking kecilnya, goals itu menjadi oke, aku setiap hari aku akan bangun pagi. Sebelum subuh berkumandang, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah bangun, aku sudah wudu, aku sudah siap di sajadah. Aku akan olahraga, aku akan minum air 2 liter per hari, aku akan makan makanan sehat. Ini adalah goals-goals kecil, tapi ini bisa membuat otak kita paham bahwa oh, aku punya goals dan setiap goals itu bisa aku dapatkan. Dan artinya aku ini orangnya itu sebagai seorang pemenang, bukan seorang pecundang atau seorang yang penuh dengan kegagalan gitu kan. Nah, akhirnya terbentuk pattern di otak kita bahwa kita ini adalah seorang pemenang, dan itu membentuk pattern confidence gitu. Tapi ketika kita gagal terus mencoba goals kita, misalnya kayak oh besok aku harus bisa mendapatkan 1 juta per hari, padahal misalnya kemampuan kita itu masih 5 juta per bulan. Apakah impossible buat kita 1 juta per hari? Bisa, tapi itu nanti, suatu hari nanti. Kita breakdown gimana caranya misalnya untuk mendapat 1 juta per hari atau 30 juta per bulan. Dari gaji kita sekarang 5 juta per bulan misalnya kayak gitu. Misalnya apa? Oh kita harus meningkatkan skill. Misalnya skill apa? Oh mungkin skill data analis. Oke, berarti kita harus apa? Kita ikutin course data analis. Oke, berarti yang harus kita lakukan apa? Goals kita hari ini. Goals kita hari ini adalah mencari di mana adanya course data analis ini. Udah selesai, itu aja goalsnya hari ini. Akhirnya hari ini nyari di Google, oh dapet, ada nih course data analis gitu kan. Oh berarti goals besok adalah aku daftar course-nya. Goals besoknya lagi adalah aku ikutin course-nya 1 jam. Nah itu kan kecil-kecil, tapi nanti itu akan menjadi besar. Dan 1 juta per hari itu akan didapatkan. Tapi yang satu hal yang harus kamu lakukan, yang harus kita lakukan, buat pattern dulu di otak kita. Jadi Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya, dan itu berhubungan juga dengan otak kita. Dan Allah bisa berkata seperti itu karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan Allah memberikan hacknya, promptnya, caranya, agar kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri kita, termasuk di otak kita. Oke, semangat, dan semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat di dunia ini. Bye-bye. Assalamualaikum.